Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Data Flow Diagram atau DFD. Data Flow Diagram atau DFD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. DFD digunakan sebagai perangkat penting dalam memodelkan sistem. DFD merupakan representasi paling penting dan populer di dalam memodelkan aliran data. DFD juga dikenal sebagai bubble chart, bubble diagram, proses model, workflow diagram, atau diagram alir data DAD. Gambar DFD adalah sebagai berikut ini. Ini merupakan diagram konteks dari sebuah sistem informasi perpustakaan. Di sini terdapat entitas atau orang-orang atau objek-objek yang dia itu bersentuhan dengan sistem informasi. Kemudian, di sini juga dapat digambarkan aliran data yang masuk dan keluar dari sistem. Ini adalah contoh lain dari sebuah DFD atau diagram konteks. Ini adalah sistem informasi material. Di sini juga terdapat entitas atau orang atau objek yang dia berinteraksi dengan sistem informasi material. Kemudian, terdapat juga aliran data yang masuk dan keluar dari sistem tersebut. Selanjutnya, dari sistem yang besar itu dapat di-breakdown atau dijabarkan menjadi sistem yang lebih kecil. Misalkan dari sistem informasi material tadi, kita jabarkan proses-prosesnya menjadi 4 proses utama. Yang pertama adalah proses penjualan material, yang kedua adalah proses pengiriman barang, yang ketiga adalah proses pembelian material, kemudian yang keempat adalah proses penyerahan nota. Setiap proses, dia berinteraksi dengan objek atau entitasnya. Setiap proses, terdapat aliran data yang keluar atau masuk. Misalkan, pada penjualan material, aliran data yang masuk ke dalam sistem itu adalah kopi nota penjualan, pesanan, dan kopi nota piutang. Aliran data ini diberikan oleh entitas atau terminator pelanggan. Kemudian, aliran data yang keluar dari sistem dan menuju terminator, itu ada nota penjualan, nota piutang, dan tolakan pesanan. Selanjutnya, proses tersebut juga melakukan penyimpanan data. Penyimpanan data disimpan dalam sebuah basis data atau storage. Nah, misalkan untuk proses penjualan material, dia disimpan dalam storage yang bernama piutang. Penjualan material juga menyimpan data penjualan dalam storage yang bernama penjualan. Nah, selanjutnya storage penjualan ini bisa diakses oleh proses lain, misalkan proses pengiriman barang. Proses pengiriman barang ini juga berinteraksi atau juga berhubungan dengan terminator atau entitas lain, misalkan pada entitas pelanggan. Data apa yang diberikan? Data surat jalan. Data apa yang diterima oleh sistem? Data kopi surat jalan. Lah,
Itulah proses atau bentuk dari DFD. Yang perlu dicatat adalah sebuah DFD tidak memberikan informasi operasi secara berurutan atau paralel. Hal ini berbeda dengan suatu flowchart. Flowchart itu memberikan informasi secara berurutan atau paralel, ya. Misalkan dari atas ke bawah atau dari samping kanan samping kiri. Informasinya itu dibaca secara berurutan atau paralel. Tetapi pada DFD itu tidak seperti flowchart. Kita bisa membaca informasinya dari manapun, tergantung proses apa yang akan kita teliti. Komponen dalam DFD, komponen dalam DFD itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu menurut Jordan dan DeMarco. Yang kedua itu menurut Gene dan Serson. Menurut Jordan dan DeMarco, ada 4 penggambaran. Yang pertama adalah terminator, yang digambarkan dengan persegi panjang, ya. Kemudian ada proses, yang digambarkan dengan lingkaran. Kemudian ada data storage, yang digambarkan dengan garis 2. Kemudian ada alur data, yang digambarkan dengan anak panah. Kemudian, menurut Gene dan Serson, itu juga ada 4 proses, tetapi penggambarannya sedikit berbeda. Terminator itu juga digambarkan dengan sebuah persegi panjang. Tetapi untuk proses, dia tidak digambarkan dengan lingkaran, dia digambarkan dengan persegi, tetapi di sini terdapat garis, ya, ini. Jadi seperti sebuah kotak gitu. Selanjutnya untuk data storage hampir sama, tetapi dia juga terdapat kotak di sini, ya. Ini. Kemudian untuk alur data sama seperti Jordan, dia digambarkan dengan anak panah. Nah, ini dua cara untuk menggambarkan DFD. Yang perlu diingat adalah tidak boleh mencampur. Misalkan kita menggambarkan DFD dengan simbol-simbol menurut Jordan, ya harus simbolnya Jordan semua. Jangan simbolnya Jordan, tapi kemudian dicampur dengan simbolnya Serson. Atau ketika kita menggambarkan DFD menurut Serson, ya harus menurut Serson saja, jangan dicampur menurut Jordan. Nah, itu ya. Komponen DFD terdiri dari 4 proses utama, yaitu yang pertama adalah proses, kemudian sumber, source, dan tujuan, sink atau terminator, kemudian penyimpanan data atau data storage atau file, dan terakhir adalah aliran data atau data flow. Yang pertama, kita bahas satu persatu, ya. Komponen DFD yang pertama adalah proses. Proses merupakan bagian dari DFD yang mengubah atau mentransformasikan satu atau lebih masukan atau input atau aliran data yang masuk menjadi keluaran atau output atau aliran data yang keluar. Nama lain dari proses ialah bubble atau bulatan, function, dan transform. Notasi dari proses bisa dinotasikan seperti ini, bulatan, ya. Kemudian ini juga bisa dinotasikan seperti ini, seperti persegi, tetapi dia terdapat garis seperti kotak ini, ya, seperti sebuah kotak ini. Kemudian sebuah sistem adalah sebuah proses yang terdiri dari input, proses, maupun output. Sistem menerima masukan berupa input
kemudian nanti diproses dalam sistem tersebut. Prosesnya bisa macam-macam, bisa dikalkulasi, bisa dihapus, bisa diupdate, bisa di delete, dan lain sebagainya. Kemudian, nanti hasilnya akan menjadi sebuah keluaran atau output. Nah, dalam suatu proses, itu nanti ada yang namanya feedback atau sistem kontrol ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar proses tersebut berjalan semestinya. Kemudian, proses tersebut juga berjalan pada sebuah lingkungan dari sistem tersebut. Lingkungan sistem menjaga agar proses tersebut tetap konstan ya, tetap konstan. Jadi tidak ada perubahan. Proses dapat diberi nama menggunakan sebuah kata, ungkapan, atau kalimat sederhana. Nama proses menjelaskan apa yang dikerjakan oleh proses, atau what the process does. Sebuah nama proses yang bagus umumnya terdiri dari sebuah ungkapan kata kerja, atau objek, atau a verb object frase, seperti periksa pesanan, pengiriman barang, atau pembelian material. Nah, kalau kita lihat dari DFD level 0 ini, yang tadi sudah kita bahas, ada beberapa proses ya ini. Prosesnya, misalkan di sini saya tadi bilang bahwa satu proses utama itu di breakdown menjadi 4 proses. Misalkan untuk proses yang pertama itu ada penjualan material. Proses yang kedua ada pengiriman barang. Proses yang ketiga adalah pembelian material. Proses yang keempat adalah penyerahan nota. Nah, ini merupakan kata kerja semuanya. Itu untuk proses. Dalam beberapa kasus, proses mendeskripsikan siapa atau apa yang melaksanakan proses dan bukan apa proses tersebut. Sebagai contoh, nama prosesnya adalah sistem informasi pemasaran. Biasanya, nama proses ini digunakan untuk diagram konteks ya, yang menunjukkan nama sistem tersebut. Misalkan di sini adalah sistem informasi perpustakaan. Itu. Komponen yang kedua adalah entitas atau sumber atau tujuan. Sumber atau tujuan adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi luar atau suatu kelompok atau departemen di dalam perusahaan atau organisasi yang sama, tetapi di luar dari sistem yang dibuat modelnya. Nama lain dari sumber atau tujuan ialah terminator dan external entity. Notasinya disimbolkan dengan persegi panjang, kemudian diberikan nama kata benda, seperti konsumen, anggota, ini pelanggan, direktur, supplier. Misalkan pada diagram kontes sistem informasi perpustakaan ini, yang dimaksud dengan terminator adalah ini ya, anggota, supplier buku, kepala perpustakaan. Ini. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kata benda atau objek, atau bisa juga disebut sebagai entitas. Dan ini dia berada di luar sistem, tetapi berhubungan atau bersentuhan dengan sistem yang sedang digunakan. Itu adalah entitas atau sumber atau tujuan atau terminator. Komponen yang ketiga adalah penyimpanan data. Penyimpanan data merupakan bagian dari DFD yang digunakan untuk menunjukkan suatu kumpulan dari paket data yang diam. Penyimpanan data juga disebut sebagai data storage atau file. Penyimpanan data diperlukan sebagai time delay storage atau time delay storage area ya.
di antara dua proses yang terjadi pada waktu yang berbeda. Notasi penyimpanan data ini dapat dilihat, bisa disimbolkan dengan dua garis, kemudian nama di tengah atau di dalamnya ada nama penyimpanan datanya, juga bisa disimbolkan seperti ini. Atau cuma garis satu saja, kemudian di bawahnya ada nama penyimpanan datanya. Kemudian terakhir adalah komponen aliran data. Aliran data digunakan untuk menunjukkan pergerakan dari paket data atau informasi dari suatu bagian sistem ke bagian yang lainnya. Notasi aliran data disimbolkan dengan garis anak panah seperti ini ya. Ini dari satu terminator, dari satu tujuan, dari satu entitas ke suatu proses. Itu. Ini contoh sebuah data flow dengan nama pesanan customer ya ini. Interface dalam aliran data itu macam-macam sekali. Yang pertama, input data ke sistem dari sumber di luar sistem. Ini ada entitas konsumen, kemudian dia memberikan data, aliran data, masuk ke dalam sistem. Ya, dari sumber di luar sistem masuk ke dalam sistem. Nama aliran datanya apa? Pesanan. Nama sistemnya apa? Periksa pesanan. Kemudian output data ke tujuan di luar sistem. Ada output, up, ada suatu proses, ini buat laporan pengeluaran, kemudian dia mengeluarkan atau memberikan aliran data ke dalam terminator atau entitas. Aliran datanya namanya apa? Laporan pengeluaran. Dia memberikan ke manajemen. Kemudian ada lagi interaktif dialog antara sistem sumber atau tujuan. Jadi saling memberi dan saling menerima. Ada entitas namanya konsumen, dia memberikan aliran data yang berisi data pesanan ke sistem. Kemudian sistem memproses, prosesnya namanya terima pesanan, kemudian sistem mengeluarkan data. Dia mengeluarkan data ke konsumen, namanya adalah jawaban. Dia memberikan data jawaban. Ini interaktif dialog ya, antara sistem, sumber, dan tujuannya. Selanjutnya ada lagi aliran data, pemrosesan aliran data atau pengulangan. Jadi dari suatu data kemudian masuk ke dalam sistem, diproses, kemudian dia mengeluarkan hasil. Ini dari dokumen penjualan, dihitung, diproses, hitung penjualan harian, hasilnya adalah total penjualan. Ada lagi aliran data divergen. Dari suatu sistem, dia bisa mengeluarkan beberapa aliran data. Ya, misalkan dari pemenuhan pesanan, dia mengeluarkan aliran data yang pertama adalah pesanan produk dan pesanan informasi pelanggan. Dia masuk ke sistem lain lagi. Namanya sistemnya adalah yang pertama adalah hitung tagihan, dan yang kedua adalah kirim barang. Selanjutnya, lawan dari divergen adalah aliran data konvergen. Dari dua buah sistem, masing-masing mengeluarkan aliran data, kemudian masuk ke dalam satu sistem. Misalkan, sistem yang pertama namanya buat tagihan, dia masuk mengeluarkan aliran data tagihan, kemudian ada lagi sistem namanya buat berita acara, dia mengeluarkan aliran data berita acara, jadi satu proses namanya tagihan lengkap. Masuk ke sistem atau proses namanya kirim tagihan. Ini adalah aliran data konvergen. Ada lagi suatu proses yang menulis data ke penyimpanan data.
ini ya, atau suatu proses yang merewrite ya, atau menulis data ke penyimpanan data. Itu misalkan ada data pesanan, kemudian ada proses untuk menginputkan data, namanya proses masukkan data, kemudian disimpan ke dalam storage namanya pesanan. Yang kedua, suatu proses yang membaca dari data penyimpanan. Ini ada request, ada input ya, ada input, namanya adalah nama dan alamat. Ini ada proses namanya baca telepon, kemudian dia mengambil data dari buku telepon berdasarkan nama dan alamatnya. Ini yang dibaca apa? Yang dibaca adalah nomor teleponnya ini yang keluar. Itu. Ada lagi proses yang mengupdate data di dalam pesanan data. Ini ada aliran data namanya pembayaran, kemudian dicatat pembayaran. Pembayaran yang dicatat itu disimpan dalam rekening konsumen. Nah, ini proses update. Ada lagi proses yang menghapus data di dalam penyimpanan. Ini misalkan ada data pembayaran, ini ya, misalkan dia ada cicilan dan lain sebagainya, kemudian terima pembayaran. Diterima pembayaran, maka dia akan menghapus data yang ada di storage. Ini yang data tunggakan konsumen yang ada di storage. Akan dihapus data tunggakan konsumen yang ada di storage ini. Nah, selanjutnya ada kondisi-kondisi yang salah pada DFD ya ini. Ini yang tidak diperbolehkan ketika kita menggambar sebuah DFD. Yang pertama adalah proses bertemu dengan proses. Proses bertemu dengan proses itu tidak boleh. Jadi kalau ada proses bertemu dengan proses itu tidak boleh. Begitu juga terminator bertemu terminator. Terminator ini bertemu dengan terminator tidak boleh. Jadi untuk proses bertemu dengan proses harus ada terminatornya. Jadi proses itu diakses terminator, kemudian dia menuju ke proses lain, itu boleh. Atau terminator bertemu terminator itu juga nggak boleh. Yang boleh adalah terminator, dia untuk terhubung dengan terminator lainnya harus melewati suatu proses. Terminator bertemu storage langsung itu juga nggak boleh. Terminator bertemu dengan storage langsung itu juga nggak boleh. Yang diperbolehkan adalah terminator, dia harus melewati suatu proses terlebih dahulu, kemudian dia request ke storage, kemudian storage memberikan data untuk dikirimkan ke terminator, itu boleh. Ada lagi dari storage menuju ke entitas atau terminator itu juga nggak boleh. Ya, harusnya storage itu diakses oleh sebuah proses, baru nanti datanya diberikan ke terminator atau entitasnya. Nah, ini terakhir, storage bertemu dengan storage itu juga nggak boleh. Bolehnya adalah storage diakses oleh sebuah proses, kemudian disimpan ke storage lagi, itu baru boleh. Tuh. Kemudian ada lagi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar DFD. Yang pertama adalah mencegah proses yang mempunyai masukan, tetapi tidak mempunyai keluaran yang dikenal dengan nama lubang hitam atau black hole. Yang kedua, mencegah proses yang mempunyai keluaran, tetapi tidak punya masukan. Misalnya, penghasil bilangan acak. Itu kan prosesnya kan dia mempunyai keluaran, tapi tidak ada masukannya. Yang ketiga, hati-hati dengan aliran dan proses yang tidak dinamakan, karena dapat mengakibatkan elemen data yang saling tidak berhubungan menjadi satu. Yang terakhir atau keempat, hati-hati dengan penyimpanan yang punya status hanya dapat dibaca,
atau hanya dapat ditulis dan berkaitan dengan proses yang hanya memproses masukan atau hanya memproses keluaran. Nah, itu harap diperhatikan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam menggambar DFD. Dalam DFD itu dikenal dengan level ya, dengan turunan. DFD dapat diturunkan ke dalam beberapa level, di mana level yang rendah harus bisa merepresentasikan proses tersebut dalam spesifikasi proses yang lebih jelas. DFD level 0 adalah penjelasan proses yang terjadi pada sistem yang dibahas. DFD level 1 adalah penjelasan detail dari masing-masing proses DFD pada level 0. DFD level 2 adalah penjelasan detail dari masing-masing proses DFD pada level 1, dan seterusnya. DFD level 0 atau diagram 0. Setelah pembuatan konteks akan dilanjutkan dengan pembuatan DFD level 0. Penggambaran konteks diagram yang lebih rinci atau overview diagram. Isi dari DFD level 0 itu adalah penggambaran konteks diagram yang lebih rinci atau overview diagram. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, dapat memperlihatkan data store yang digunakan. Kalau di diagram konteks itu tidak terlihat diagram store-nya, tapi di level 0 itu harus bisa digambarkan data store-nya yang digunakan. Keseimbangan antara diagram konteks dan diagram 0 harus dipelihara. Ini ya contohnya untuk DFD level 0. Ini seperti ini. Ini DFD level 0. Dan ini adalah diagram konteks. Pada diagram konteks, ini menggambarkan sistem secara global, secara umum. Dia tidak ada penyimpanan di sini. Ini yang harus diperhatikan ya. Cuma ada terminator, kemudian ada proses, ada aliran data. Prosesnya berisi nama dari sistem tersebut. Itu untuk DFD konteks. DFD konteks ini diturunkan menjadi DFD level 0. Ini ya. Di sini diberikan nomor ya, mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Di sini prosesnya harus dijelaskan lebih terperinci, kemudian menggambarkan data storage secara umum. Itu adalah DFD level 0. Kemudian diagram rinci, ini terdiri dari DFD level 1 dan seterusnya. DFD level 1 itu berisi tiap-tiap proses level 0 yang akan digambarkan secara terperinci. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah keseimbangan data store yang digunakan. Yang kedua adalah keseimbangan aliran data antara diagram 0 dan diagram rinci. Contoh, ini untuk penomoran ya, untuk DFD. Nama level adalah 0. Ini 0 ini bisa dianggap sebagai diagram konteks atau bisa juga 0 ini merupakan level gitu ya. Ada yang menganggap bahwa DFD level 0 itu merupakan diagram konteks, itu juga boleh kalau saya. Nah, nanti baru level 1 itu baru diagram level 1. Itu dikasih nomor proses 1, 2, 3. Misalkan ini ya, yang tadi ini diagram konteks atau DFD level 0 itu juga boleh. Ini ya, diagram konteks dianggap sebagai DFD level 0 itu juga boleh. Misalkan ini saya anggap adalah DFD level 0. Boleh. Kemudian ini DFD level 0, ini berarti kalau ini diagram konteks itu DFD level 0, ini harus DFD level 1. Itu juga boleh. Atau kalau mau menganggap bahwa DFD level 0 itu berbeda dengan diagram konteks, juga tidak masalah. Nah, nanti kalau berdasarkan ini ya, ini berarti
diagram konteks itu adalah DFD level 0. Kemudian nanti ada level 1, itu penomorannya prosesnya adalah 1.0, 2.0, 3.0. Kemudian untuk level 2 itu berisi rincian dari level 1. Misalkan rincian dari proses yang pertama ini, proses ini aja ya. Itu berarti nanti penomorannya 11, 12, 13, dan seterusnya. Nanti ada level 2 lagi, yang merupakan rincian dari proses yang kedua. Itu ya penomorannya 2.1, 2.2, 2.3. Ada level 2 lagi yang merupakan rincian dari proses nomor 3, ya penomorannya 3.1, 3.2, 3.3. Selanjutnya nanti diperinci lagi ke level 3. Ke level 3, misalkan ada suatu proses yang harus diperinci lagi ke proses ke level 3 ya. Yang harus diperinci adalah proses 1.1 ini. Ya nanti prosesnya ini 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, dan seterusnya. Untuk yang 1.2 harus diperinci lagi ya, nanti penomorannya 1.21, 1.22, dan seterusnya. Nah, itu cara penomorannya. Ini merupakan contoh penomorannya dari diagram konteks ini ya, konteks diagram, atau misalkan bisa disebut DFD level 0, kemudian di breakdown ke DFD level 1. Kalau ini dianggap sebagai diagram konteks bukan level 0, maka ini yang dinamakan level 0-nya. Bebas, boleh. Itu. Nah, ini diperinci, ada proses pertama, proses kedua, proses ketiga, dan seterusnya. Proses pertama itu mau diperinci lagi, misalkan ada proses 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Proses kedua mau diperinci lagi ada 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya. Kemudian ini ya, proses 2.1 mau diperinci lagi, ya 2.11, 2.12, 2.13. Nah ini salah ya, ini harusnya dia 2.2. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Itu. Nah, begitulah penjelasan tentang data flow diagram. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk nanti memodelkan aliran data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.